aku asalkan Pulung bahagia deh. Iya, wah ada WA masuk nih. Ini ada, waduh. Kan jadi gitu. Langsung ya. Kamu nggak apa-apa GPP, tapi ada yang nggak. Kita akan melihat juga dari head to head ini Om, antara kedua jungler from Philippines. Yes, di mana memang plottingan awalnya kan adalah jungler utility ya, di mana mereka mainin source skillnya, Balmond. Tapi sekarang kan mulai shifting, dua-duanya udah bisa untuk penggunaan dari Assassin sendiri. Aduh, Tuh. kedinginan. Pucuk katanya dingin. Kalau- Pakai jaket, Kalau game yuk. 1 masih nggak apa-apa, masih kedinginan mereka. Masih santuy. Tapi lebih dingin sikap dia nggak sih? Ah, Julian sekarang yang sudah diambil. Dingin banget, dingin tadi itu kayaknya. Berarti sekarang ada satu sisi lagi yang masih diamankan pula oleh pemain dari Onyx yang dimana untuk kali ini juga bisa membalaskan lagi Om ya. Dari Ruby sendiri kan juga power control yang dia punya sangat-sangat tinggi. Tidak hanya dengan adanya pergerakan dilakukan oleh Julian dengan chain enhance-nya, satu hero melee seperti Ruby juga nggak bakal bisa bergerak jauh lebih banyak lagi. Iya, tapi sebenarnya masih bisa ditangkap Ditangkep mah bisa. Gitu. Di delay ya untuk pergerakannya. Wow. Dan Melissa keluar. Melissa dan juga kita mengintip dulu nih dari komennya Elzura. Midlaner Onyx punya karakter masing-masing. Drian lebih defensif sedangkan Salt lebih ofensif. Siapapun yang main, siap saya hadapi. Wah, Elzura udah siap. Wop. Your team Oh, is berarti ini Ruby-nya bakal ditaruh di XP ya? yes. Nge-deny pick juga nantinya bakal ada satu hambatan untuk Fanny-nya terbang nanti. Dan juga untuk berhadapan dengan Pakito. Jadi Pakitonya untuk proses dari jab-jabnya ini bakal agak ke-delay dikit. Dia ada sepersekian second di mana dia akan terkena satu buah mini stun. Last pick ini untuk Ini mid mau- laner ya. Untuk mid laner. Ini mau cow lagi nggak sih? Jadi ada dua hero milik. Pick off ya? Iya, ada dua hero pick off dan Julian lah yang akan menjadi junglernya itu sekalian magical damage-nya. Atau Juliannya jadi mid. Iya, Juliana junglernya siapa kalau? Junglernya Pakito. Lalu untuk stopper cow akan ada di XP. Bentar. Ini Bisa jadi juga kan. Link. Oh, Oke. bermain assassin rupanya. Assassin Link. Mereka hanya berharap stoppernya ya udah dari Franco aja. Wow, ataupun terkena dari chain enhance. Ya. ini sama-sama kuat sih kiri kanan ya. Oh, ini yang mana ya? Saya galau nih jadi. Saya galau juga nih melihatnya nih. Oke, tapi itu adalah komposisi yang sudah diracik sedemikian rupa. Ini akan menjadi match point untuk Geek Fam. Bisakah mereka menggandakan poin tanpa balau atau justru dari Onyx yang nantinya akan bisa membawa Geek Fam ke game yang ketiga? Wah, ini udah makin sengit banget ya, dan yang pasti untuk Geek Fam sudah siap banget untuk bisa merebut poinnya kembali. Tapi sebelum itu, MPL Arena mana suaranya? Oke, ini dia waktunya. Kita akan langsung lihat game kedua di antara Geek dan juga Onyx. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan kali apabila Geek berarti asa mereka untuk playoff akan semakin bertambah. Namun Onyx pun masih punya kesempatan bisa menyamakan kedudukan. Lalu kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Yes, dan Red Apple akan menjadi saksi akankah game kedua ini akan di-secure tanpa balas. Dan sudah kita intip juga dari kedua junglernya masih coba untuk mengamankan purple buff masing-masing, mengingat mereka adalah assassin yang cukup dependen dengan purple buff. Yap, dibantuin juga oleh ceweknya beberapa hit, baru dia masuk ke dalam area laning yang dia punya. Begitu pula yang dilakukan oleh Fanny, namun Fanny di sini belum ada bantuan sama sekali, tapi tetap dia bisa mengantarkan damage yang cukup besar pula di awal-awal. Elzura dengan Valentina tetap berada di area mid, sementara itu Iron Hook tadi dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan karena satu player kemungkinan di dalam rumput, tapi tidak ada. Agresif banget ya, lihat udah mencoba nge-invade ke arah jungle yang dimiliki oleh Kairi juga. Janet Beauty, slow but sure mencoba untuk mengamankan satu jungle, tapi ada satu buah kontes yang ternyata bisa didapetin sama Kairi ya? Kairi ya? Kairi. Oke, jadi masih cukup berimbang juga. Lebih ke arah di assist ya. Buat dapetin tadi dari Rakursanya sendiri. Sedangkan ya ini dari Geek Fam tadi dengan Vania dia berusaha untuk mendapatkan satu buah orange buff. Cuman memang agak sedikit kebaca. Onyx Esports mereka langsung menempatkan. Bahkan tadi dari Boots juga sudah berada dekat dengan jungle dari Onyx Esports. Jadi ini udah sangat-sangat siap sekali dari Onyx. Misalnya nanti ada satu buah invasi yang dilakukan oleh si Janet Cutie. Oke, tapi sekarang Thailand Prediction berimbang ya. 3 untuk Geek, 3 untuk Onyx. Oke, berimbang ya, karena memang dari segi draftnya emang sama-sama kuat ya aku Iya, lihat. dan aku ngeliatnya bahwa di sini ya dari Onyx Esports sendiri dengan draft mereka punya win-win loh. Mereka punya jawaban untuk mid to the late game-nya. Di early-nya mereka bisa menghentikan Fanny-nya nantinya dengan Franco. Dengan stopper yang pasti.
dengan adanya Bloodhound. Ya ini tergantung bagaimana apabila itu memang terjadi team fight yang berkepanjangan. Cuman kalau memang tugas itu bisa diselesaikan oleh Fanny secara cepat, gak bakal ada kesempatan lagi untuk one-one-nya. Dan di saat ada team fight, Melissa juga di sini punya peranan penting harusnya. Yes. Ruby dan juga Melissa apabila disambungin ini untuk sinergi yang mereka milikin, wah Ya, I'm offended. enak banget. Ya. I'm offended. Lalu Kena Donra Muddles. Wolf King kena Muddles, semua satu area itu yang udah nikmat yang hakiki banget untuk Iya, Geek. apalagi defensif dengan go away-nya juga ya, Melissa tidak akan tersentuh dengan mudah. Lihat di mana Turtle yang pertama sekarang udah mulai di set up oleh teman-teman dari Geek Fam. Belum ada terlihat Kairi yang muncul dan tak ada kontes sama sekali. Jana Cutie berhasil untuk secure tanpa adanya kontes. Wait, di tempat yang berbeda, coba lihat ada first blood yang berhasil langsung diamankan dan itu adalah Kairi. Apa yang terjadi? Bahkan untuk kali ini coba lihat ada One Way masih mencoba untuk bisa memaksa lagi. Akankah ada satu Winners point yang terbuka? Tapi Bloodhound-nya hanya saja Jana Kitty berusaha untuk bisa mendapatkan lagi dan ada beberapa player dari Onyx Esports berhasil dihancurkan dan Elzura memotong langsung pergerakan dari Drian. Drian yang mau pergi ke arah mana? Sedikit lagi HP tersisa. Akankah dipaksakan oleh mereka? Tapi tidak. Drian punya kesempatan untuk pulang. Berbeda dengan 3 rekannya barusan. Bijak banget ya. Tapi kita akan melihat kebijakan dari emblem yang digunakan ya Om. Ya, oke, di mana ini high end drive Fanny loh ya, Iya, jangan lupa iya, nih. iya. 2 kali pergunakan dulu high end drive dan sekarang masih mengejar juga dengan tambahan 7% damage. Dan penetration yang dimainkan. Dan ini membuktikan bahwa memang dari Geek Fam mereka pengen untuk menangin di early-nya dan tadi mereka dapat tim openernya dengan satu dominant blast yang dipaskan oleh Baloyski. Dan Itu yang tumbang bagus. Kairi. Kairi yang kena. Iya. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik sekali, jackpot banget untuk di early game-nya bisa untuk mendapatkan ke arah Kairi. Berarti ada kalkulasi atau estimasi dari pattern farming yang dia punya. Itu akan sedikit berubah lagi. Barusan ada sebuah pergerakan lagi langsung dilakukan walaupun main blast-nya kali ini nggak kena, tapi ternyata Franco nggak terlalu kuat. Selain dari Bloodhound, itu adalah hal yang paling pasti untuk bisa menjadi stopper bagi siapapun lah untuk pemain Geek. Iron Hook-nya masih ada chance nggak kena kan? Untuk Bloodhound itu udah pasti, tapi ada cooldown yang cukup panjang di satu utility tersebut. Iya, dan apalagi kita udah lihat juga dari Samohate udah terpick off 2 kali. Ini bukan hal yang baik juga, membuat efek snowball dari teman-teman Geek Fam ini udah mulai terasa loh di menit keempat. Ya, dan ini bakal sulitnya untuk Onyx adalah mereka yang tadinya memang bisa atau harus untuk bermain secara objektif ya. Untuk nabrak-nabrakin, sekarang nggak bisa karena semuanya sudah dipegang kendalinya oleh Geek Fam. Web flicker harus dikeluarkan mulai oleh Bus. Tapi di tengah ada sebuah aksi pick off yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Onyx. Bahkan untuk kali ini masih bisa selamat dan ternyata Lolitanya tidak bertahan lagi. Masing-masing Romar pun menghilang. One-one-nya sudah join di dalam tim fight. Mega kill disecure oleh Jana Cutie dan ini dia kegarangan dari Fanny serang Jana. Tapi lihat di arah bottom lane ada Muddles sudah dikeluarkan juga. Kairi tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa membersihkan saja minionnya sehingga altar turretnya nggak tercicil. Tapi lagi-lagi objektif menuju ke arah Turtle yang kedua udah mulai disentuh-sentuh dan akankah ada kontes? Tapi ternyata tidak. Jana Cutie bisa men-secure Turtle yang kedua tanpa adanya gangguan sama sekali. Itu di bawah kan untuk si Kaderanya pede banget yang lawan Link. Link Tempest of Blood, dia hanya tinggal go away. Yes, nggak bisa masuk. Link mendarat kepleset yang ada. Kegelincir ya. Iya, kepleset palanya jatuh kena tanah, kotor, Waduh, kok- bawa mandi. Mandi pakai apa untuk palanya rambutnya biar wangi? Head and shoulders Itu dong. dia. Bisa mau-wipe out juga dari ketombe basah dan gatal-gatal. Betul sekali. Dan pria-pria gatal di luar sana juga. Hei, beda. Her. Maaf. Ya kan maksudnya yang palanya gatal juga. Iya, Kenapa sih Pak Pulung ini iya. ya? Berarti boleh pakai hand Boleh. shoulder. Jadi kalian bisa langsung aja ya belanja gas. Gas. Beli sekarang di e-commerce yang ada tuh. Gas. Tuh, minimarket juga ada loh. Minimarket juga ada. Ada. Saya Oke. udah ada tuh. Ngelihat item. Yep. Item yang dimiliki oleh Kadera. Kalau nggak salah tadi ada Windtalker yang pertama ya. Yep. Scarlet udah jadi sekarang. Oke. Ini full critical ya. Full critical, Wah, dia main full damage. Oke, terlihat Baloyski berhasil mendapatkan Drian yang hancur di area tersebut. Pertarungan di area speed adalah sangat-sangat diuntungkan sekali untuk pergerakan dari Jana Kitty. Namun untuk kali ini kita lihat lagi ada sebuah crossbow yang langsung keluar hanya saja. Targetnya langsung pergi ke arah Fanny, tapi Fanny pergi dari area tersebut. Berarti Fanny bisa selamat. Tadi untuk crossbow tanknya bergerak ke arah Baloyski. Damage-nya belum tentu cukup. Yes, dan kita lihat juga satu altar turret dari top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan Geek Fam dengan item yang sudah dibuat juga nih Om. Ya, situ dia Kadera. Ini Windtalker, Scarlet mau ke Wind of Nature. Bisa Wind of jadi. Nature, mau bisa Hasklaw langsung. Ya, atau Demon Hunter Sword. Ada Demon Hunter Sword juga bisa. Nambahin attack speed, dapetin gain life juga. Dari one-nya tadi sudah ada Corrosion Sight. Dan
yang bakal mengarah pastinya ke Demon Hunter Sword sebentar lagi. Jadi ini masih menunggu sebenarnya untuk item-item yang jadi. Tapi memang dari gold advantage ya untuk GiGFam, kalau mereka bisa nge-roll, dari mereka bisa nge-small, ini bakal enak banget. Buset nih sedikit lagi loh SPT sama mau dikejar sama Jana KT. Untuk dia bisa selamat tapi tidak. Luke mendadak masuk dan berusaha untuk bisa bertahan di area tersebut. Tapi ternyata kali ini tidak apa-apa, mungkin dia mengorbankan dirinya. Tapi ada satu jungler utama milik Onyx yang berhasil langsung diremukkan begitu saja. Yes, tapi Kadera kali ini macam juga di hand change-nya terkena dan gak bisa lagi untuk pulang. Kadera disusul kepulangannya juga, 2 player hilang dari GiGFam ditukarkan ada Kairi. Dan ini akan menjadi kesempatan di mana Turtle yang ketiga akan menjadi objektif untuk Onyx. Tapi Baloy sudah siap juga untuk melakukan adanya sedikit lagi gangguan dan informasi yang disampaikan dan dilepaskan begitu saja tanpa adanya kontes untuk Onyx. Dan Turtle yang ketiga berhasil secure. Ini pinter banget sih, coba lihat di saat tadi semuanya mengarah ke Turtle. Tidak untuk Jana Kitty loh. Jana Kitty pergi ke orange buff. Sekarang dia hanya tinggal recall, berarti ada satu lagi source yang dimiliki oleh pemain Onyx yang dihilangkan. Wah. Iya. Hilang seperti dalam kegelapan ya. Dan kalau dalam kegelapan ini kalian bisa lihat ya dari adanya Kagura. Waduh, ini Baloyski juga barusan tertarik loh dengan satu Iron Hood dan juga ada plot hunt tadi yang memang membuat Baloyski tidak bisa bergerak di area tersebut. Yes, dan jangan lupakan juga ini karena gak ada Inspire tadi ya. Yep. Jadi dari ceweknya memang agak sedikit pelan untuk crossbow tanknya. Tidak ada satu damage tambahan, hanya saja Kairinya hampir bisa tertangkap lagi. Untungnya masih ada Tempest of Blade. Masih bisa pergi dari area tersebut. Flicker terpaksa diambil oleh cewek guna untuk bisa menambah lagi kesempatan dia bertahan hidup. Oke, ini 2 player assassin yang sangat menunjukkan kualitasnya masing-masing. Tapi Ombo Vended kena kepada seorang Samo HT. Belum ada follow up damage berlebih lagi. Iron Hook masih belum menuju ke arah seorang Kadera yang ditargetkan. Dan masih bisa mundur tanpa adanya satu penculikan yang terjadi. Yep. Di satu city dengan tidak adanya Inspire ya mungkin masih ada keuntungan ya. Apalagi kalau penggunaan dari Guardian Bulwark yang dimiliki oleh Baloyski lewat Lolitanya itu pas terus. Untuk ngebuka dari Swallow Pad aja sulit loh. Apalagi nanti ini kalau memang crossbow tanknya terbuka dan ada Guardian Bulwark, buset itu sia-sia banget sih jatuhnya. Oke, santai bro, santai. Santai. Kayak stikernya gitu. Santai. Nah, kalau kalian masih mau pengen nih taunting pakai stiker MPL, ada bisa langsung dibeli sekarang juga. Ada semua tuh ya? Ada semua. Ente kadang-kadang ente iya, ada juga tuh. kelas. Kelas ada juga. Tapi sekarang coba lihat. Ada konsel langsung dikeluarkan. Luke-nya masih bisa selamat. 4 player tadi bergerak bersamaan ke bagian bawah. Dan ini kan menjadi informasi yang sangat mahal juga ya. Bahwa udah gak akan ada lagi satu konsil ke arah bottom lane-nya. Dan Jana masih coba untuk sneaky peeky di area rumputan. Mencoba untuk memancing kehadiran siapapun yang akan muncul. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah muncul juga di Lane of Down. Akankah ini menjadi sebuah kontes mengingat dan juga melihat dari 2 tim ini sekarang udah masuk ke area Lord Pit-nya? Yep. Ini dengan Win of Nature yang dimiliki oleh Kadera juga harusnya dia sekarang udah semakin pede lagi ya. Benar, sama-sama punya Win of Nature ya untuk kedua marksman-nya. Jadi sekarang tinggal setapan. Samo HT kalau memang bisa dapetin satu buah Iron Hook yang on point, yang pas banget. Dan Bloodhound-nya ada coverannya setelah itu. Onyx Esports mereka bisa unggul. Karena ini adalah tempat di mana Onyx ya mereka bisa kembalikan keadaan. Power misalnya dari carry untuk Link ini udah bisa melakukan split push. Tapi memang harus tetap berhati-hati dengan Jana Cutie. Iya, Jana Kitty tadi kayaknya udah aware banget ya. Dia ada orang yang mau ngejar Aing nih kayak. Kabur. Dia tidak aja di recall di situ. Ya udah merinding kayaknya dia. Udah langsung merinding. mundur ya. Dan kita akan melihat juga Numinon Blast Flicker terkena kepada seorang Samo HT tapi belum ada follow up berlebih lagi membuat ini akan menjadi sebuah informasi yang penting. Dan Iron Hook Samo HT masih belum connect menuju ke arah Luke yang ada di depan sana. Turun lagi tempo permainan sama-sama poin killnya 8. Purple buff berhasil langsung diamankan pula. Lord dicuekin dulu tapi Pakito tetap berada di dalam area lane-nya. Menjadi satu orang yang akan memecah konsentrasi, memecah apapun yang akan dilakukan oleh pemain GiGFam nanti di area dari Lord itu sendiri. Tapi barusan ada sebuah gebrakan yang dilakukan dan benar aja barusan apa yang kita sebutkan. Pakito menjadi satu sosok yang begitu menakutkan untuk pemain dari Gig. Yes, itu satu kali double jab ya. Hilang langsung. Kekuatan Pakito ya? Kekuatan Pakito ya, tapi kita akan melihat juga di mana Lord yang pertama sekarang udah mulai di setup juga oleh teman-teman dari Onyx Esports. Udah mencoba untuk melakukan adanya satu buah kontes tapi cewek. Udah ada satu buah Mavenda juga belum connect karena siapa-siapa dan crossbow tanknya terlepas bebas. Luke akan menjadi satu target operasinya tapi Luke masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan. Meanwhile
Di mana Lordnya berhasil untuk diamankan juga di tangan What? Onyx dan Iron Hook akhirnya connect dengan Bloody Hand-nya juga. Inherent hilang dan Luke menjadi satu player yang berhasil untuk diculik lagi dari Geek Fam. Bagus banget Iron Hook-nya, mancing mania tadi memang benar-benar mantul sekali ya. Mantap betul. Mantap betul pokoknya, tapi deretan itemnya ini dia. Ya, dari kombinasi yang terlihat tadi ya, bahwa dari Franco Julian juga yang berhasil untuk mendapatkan satu buah point kill. Concentrated energy sekarang sudah dipegang oleh Julian. Ini ada tambahan HP. Dan juga dengan ada Genius One bersama dengan Feather of Heaven. Sedangkan full item defense ini bakal dipegang oleh Samo Hate dan Iron Hook yang sekali lagi point. Ini combo-combo kecil yang bisa dimaksimalkan oleh Onyx Esports. Yep. Karena ada beberapa combo juga yang harus mereka hadapin dan dimiliki oleh Geek Fam, dan ini bisa berjalan lancar banget loh semuanya apabila ada momentum yang pas. Ini antara Baloeski dan juga Lu kalau memang digabungkan juga sangat-sangat sekali loh, terkena efek slow dari 1.16 ditarik lagi dengan Mavender, belum lagi dengan adanya mereka Mothers yang dimiliki oleh Kadera. Ini kalau memang berjalan sakit. Kalau memang berjalan ya. Kalau berjalan ya, tapi kita akan lihat juga di mana Lordnya sekarang udah mulai masuk ke arah base turret, ya ada top lane, Iron Hook belum terkonek ke arah siapa-siapa, dan ternyata satu Lordnya masih bisa di-secure juga tanpa kehilangan satu base turret di arah top lane ya. Meanwhile ada bottom lane masih coba untuk bersih-bersih juga, dan 3 base turret yang dimiliki oleh Geek Fam masih bisa dipertahankan. Yep. Masih berlanjut pertandingannya, masih bisa dipertahankan. Mereka kehilangan begitu banyak objektif pula. Hanya ada 3 base turret tapi konsel. Tertinggal Kadera, aku mau ikut katanya. Kaderanya sendirian di belakang. Mau ikut. Oke, udahlah gak jadi masuk. Dibersihin dulu baru dia masuk. Iya. Oke, dan damage dealt by Axe ini masih dipegang oleh Jana Cutie dengan Fanny. Dia disusul oleh Boots dan juga Drian. Jadi ini cewek juga di bawah saja. Ada 3 hero sekaligus. Ini nempel di dinding ya. What? Ini tempat yang ngeri banget di sini. Oke. Ini banyak kejadian-kejadian di mana comeback bisa terjadi kalau dapetin orang di sini. Oke. Sementara itu terlihat ada Fanny yang langsung clear aja ke arah wave minion. Pancing. Sementara itu ada Dipancing. pancing yang akan mereka Oh my lakukan. God. Strategi macam apa ini? Strategi macam apa? Ada Iron Hook yang memang dikeluarkan. Tapi jangan barusan sampai. apakah mereka sampai. akan mulai tertarik? Ada sebuah sergapan pada Raja. Ini dia jebakan yang disiapkan langsung oleh pemain dari Geek dan mendapatkan langsung ke arah dari Calvin Winata. Saya yang deg-degan loh. Mereka yang sneaky-picky main petak umpet dan akhirnya tersergap sudah. Cewek yang cukup mahal juga untuk di take down, tapi Alzura bakal coba untuk melarikan diri saja dengan Arcade Shade, dengan Shadow Strike. Masih ada Winter Trencher bisa menyelamatkan dirinya, dan bahkan dari Alzura terkena dengan ada double jab juga berhasil dihilangkan juga. Jana Cutie pura-pura saya berlangsung di badan Drian menjadi target operasi juga. Sama Hate bakal kehilang, dan bener aja apa Vendetnya juga membuat 4 player dari Onyx hilang. Wow, dan ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan satu base turret tersebut. Tapi ternyata mereka berfokus untuk ke area yang berbeda. Ada Lord yang memang sudah terbuka di depan mata. Sebuah strategi macam apa dan siapa yang menciptakan ini? Hey! Mereka mengendap-endap kayak begitu, nempel di tembok semua. Mereka pikir mereka grok. Iya. Ya tapi itu yang nggak kelihatan memang ya. Karena Iya. Fanny-nya diplot untuk kasih steel cable ke dalam sana. Recall. Recall. Ada yang tergugah hatinya bisa untuk jemput ya kan. Iya. Dan ternyata yang tergugah adalah satu mangsa utama. Siapakah yang akan mendapatkan Lord, dan ternyata kali ini adalah Jana Cutie dapat Raja. Nubia belajar kain itu bagian tersebut. One berhasil untuk mengeluarkan cross botengnya, tapi tidaklah memberikan damage apapun karena tidak ada inspire dalam tubuhnya. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Namun masih berhasil sejauh ini ada 4 player yang sudah terpencar dari Onyx. Guardians Bulwark berhasil untuk menangkal crossbow of tank yang dihempaskan di tangan cewek, dan tadi fight yang begitu baik juga di mana Lord berhasil untuk di-secure di tangan Jana. Iya. Itu baru strategi tergemoy yang pernah gue lihat. Tergemoy. Wah, itu bagus banget kan? Iya. Karena itu rumput atas atau rumput yang di bawah juga itu sering banget kejadian di sana. Cuman deh ya nggak seramai tadi. Tadi itu rame banget. Cuman nggak seperti itu setupnya. Iya. Betul. Biasanya Fight di setupnya- area situ sering. Walaupun tadi ada yang ketinggalan pakai Setup yang konsil ya. nembok kayak gitu, setup macam apa itu tadi, ketinggalan lagi satu orang. Ikut. Kaderanya nggak kena konsil kan. Ikut. Tapi akhirnya nyusul. Berhasil loh. Akhirnya nyusul. Apa ini? Gitu. Pancingan yang mantep banget ya. Oke, Flickernya kena Winter Trench dikeluarkan dan dia pun tetap berada di area tersebut. Tapi satu base turret terbuka dengan bebasnya, akankah mereka langsung berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena base utama yang dimiliki oleh Info, karena ini adalah kesempatan utama mereka bisa mendapatkan satu kemenangan, tapi ada satu orang yang berhasil untuk diamankan. Ditarik dengan Iron Hook dan Connect, dan itu adalah Ruby. Terus Bob tinggal langsung dikeluarkan begitu saja, tapi ceweknya pun masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu orang. Ceweknya berhasil diamankan, tapi ternyata tidak. Karena beberapa pemain dari Geek malah tertangkap basah dan mereka kehilangan 4 playernya. 4 player dari Geek hancur kali ini.
hanya tersisa Fanny seorang diri. Yes, dan bahkan tak ada pun yang berhasil untuk dijadikan trade kill ya. Dimana Onyx Tidak Esports ada. bisa bertahan tapi Jana QT malah coba untuk langsung masuk. Dia tertahan saja pergerakannya dengan ada double chip dan bahkan kali ini Jana QT gak bisa lagi untuk bertahan dan wipe out by head shoulders didapatkan oleh Onyx dan akan ini menjadi One strike endgame. push. One strike push. Wajib one strike push untuk kali ini. Dan Onyx bisa mematahkan apapun yang dilakukan oleh game barusan. 1-1 kita lanjut ke game yang ketiga. What? Wah, itu udah setup yang cantik banget ya. Tergemoy kalau kata Pak Pulung. Tapi memang tadi agak sedikit memaksakan 4 player di arah top lane-nya. Onyx nih bos, Lebeo berhasil untuk membawa Geek Fam ke game yang ketiga. Dan Geek Fam harusnya semakin ketar-ketir sih dengan keadaan tersebut.